Ya, tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan juga sektor keuangan. Kita ketahui pasar saham kita rebound di tahun 2021 ini setelah anjlok signifikan pada tahun 2020 kemarin di awal pandemi. So far, it has been a good year for us. Dan lantas seperti apa nih kinerja pasar saham dan juga pastinya keuangan pada tahun 2021 ini? Benarkah pemulihan akan terus berlangsung? Kita bahas hari ini bersama di Sambut Trend Bullish setelah krisis. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu begitu ya IHSG kita di mana di awal pandemi tepatnya di tahun 2020 lalu indeks harga saham gabungan ini sempat melemah hingga mencapai 28%. Kalau kita lihat secara year to date hingga akhir April 2020 dibandingkan dengan posisi yang sama di akhir tahun 2019 di mana saat itu IHSG kita berada di level 6.299,54. Namun setelah itu IHSG kita rebound dan tren pergerakan IHSG ini terus berada dalam tren bullish. Nah, jika kita bandingkan dengan posisi terendah IHSG di masa pandemi, yakni di kisaran April tahun 2020 hingga saat ini, IHSG penguatannya bahkan telah mencapai hampir 50%, tepatnya 47%. Dan Anda juga tahu pastinya begitu ya, bahwa beberapa waktu belakangan ini IHSG kita naik kencang dan telah sempat menyentuh level all time high yang pernah dicapai. Pasti Anda juga sudah merasakan cuannya ya. Nah, seperti apa? Kita lihat. Kalau secara year to date, kinerja dari indeks harga saham gabungan kita ini kenaikannya ada di kisaran 12,49%. Dengan kalau kita lihat investor asing yang sepertinya juga terus masuk begitu ya ke dalam bursa saham tanah air dengan melakukan net foreign buy atau NFB secara year to date ini ada di angka 43 triliun rupiah. Dan hal ini juga membuat market cap dari Bursa Efek Indonesia kita saat ini berada di angka 8.350 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat pada perdagangan kemarin begitu ya, di mana IHSG kita pada 22 November ini sempat mencatatkan rekor all time high yang pernah dicapai sepanjang masa atau sepanjang sejarah adanya pasar modal kita, yakni IHSG kita sempat menembus angka 6.754. Nah, pastinya penguatan dari IHSG kita ini tidak lepas begitu ya dari semakin membaiknya nih optimisme pelaku pasar seiring dengan pulihnya perekonomian global dan juga domestik serta semakin terkendalinya kondisi pandemi COVID-19 yang ada di tanah air. Ditambah lagi jika kita lihat kinerja dari keuangan sejumlah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini tampaknya semakin membaik. Nah, selain itu kita ketahui juga begitu ya kinerja IHSG ini juga ditopang oleh sejumlah IPO jumbo yang ada di bursa kita tahun ini. Nah, seperti kita ketahui ada Bukalapak dan juga Mitratel atau MTEL kemarin begitu ya. Nah, kemudian setelah pasar saham ada juga pasar obligasi. Seperti apa nih kinerjanya? Apakah sekinclong IHSG kita? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk obligasi pertama kita akan lihat lebih dahulu adalah yield atau imbal hasil terlebih dahulu. Ini adalah imbal hasil untuk SBN tenor 10 tahun di mana kita ketahui level yield tertingginya ini sempat berada di angka 8% pada April tahun ini. Namun kalau kita lihat ini terus turun begitu ya, di mana kalau kita lihat di Juli ini ada di angka 6,6%, lalu kemudian di Oktober kita lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan begitu ya, bahkan kalau kita lihat mencapai di level sekitaran 6% saja. Dan untuk data terakhir, ini adalah data terakhir yang kami ambil begitu ya di bulan November ini, angkanya ada di 6,19% nih untuk yield dari SBN tenor 10 tahun kita. Dan kita ketahui juga yield ini berbanding terbalik nih dengan harga, sehingga jika terjadi kenaikan yield berarti harga obligasi ini mengalami penurunan. Dan dengan tren yield yang turun ini berarti harga obligasi dan juga trennya ini juga semakin menguat. Tapi seperti apa nih tren arus dana asing di pasar surat utang domestik ini? Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, kita lihat dari data ini adalah porsi kepemilikan dari dana asing yang ternyata kalau kita lihat setiap tahunnya ini adalah data yang kami ambil dari tahun 2019, 2020, dan 2021 yang ternyata kalau kita lihat trennya semakin turun begitu ya. Dimana kalau kita lihat pada tahun 2019 lalu kepemilikan asing begitu ya di SBN kita ini ada di angka 1.061,86 triliun. Lalu kemudian kita ketahui 2020 terjadi pandemi virus corona begitu ya. Ini membuat angkanya juga turun. Kita lihat
Pada tahun 2020 angka ini ada di kisaran 973,91. Nah, kalau kita lihat untuk data per November 2021, data terbaru yang kami ambil, ini ternyata angkanya juga semakin turun begitu ya sayangnya. Di mana kalau saat ini kita lihat angkanya ada di 925,92 triliun rupiah. Nah, jadi bisa kita lihat begitu ya dari porsi asing di SBN kita ini memang terus tercatat turun. Nah, sejauh ini pasar surat utang kita memang masih dibayangi oleh sejumlah sentimen eksternal nih, seperti pelaksanaan aksi pengetatan moneter atau tapering off oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, lalu kemudian ada juga tingginya inflasi di sejumlah negara maju yang memicu pastinya kekhawatiran terhadap akan segera kembali dinaikannya suku bunga acuan oleh sejumlah bank sentral yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita ke reksadana. Seperti apa kinerja dari reksadana di tahun 2021 ini? Kita bergeser ke slide berikutnya. Ya, berikut kita lihat ini adalah kinerja dari beberapa macam dari reksadana begitu ya. Kita lihat yang pertama, ini ada reksadana saham, di mana kalau kita lihat kinerjanya di tahun 2021 ini sepertinya ini not so good begitu ya, di mana terjadi koreksi di 1,5% dan juga kalau kita lihat ini berbanding terbalik nih dengan kinerja dari indeks harga saham gabungan kita yang bisa naik di kisaran 12% pada tahun 2021 ini. Lalu kemudian kita lihat untuk reksadana pendapatan tetap ini juga kinerjanya ternyata cukup baik ya, di mana terjadi peningkatan double digit yakni mencapai 15%. Lalu kemudian kita lihat untuk pasar uang ini ternyata semakin tinggi lagi nih untuk kinerjanya, semakin baik lagi begitu ya, di mana kalau kita lihat untuk kinerja reksadana pasar uang ada di kisaran 27,6%. Sementara kalau kita lihat begitu ya, mayoritasnya ini bisa kita katakan terapresiasi yakni pendapatan tetap dan juga untuk pasar uang. Nah, setelah reksadana, kita pastinya akan lihat juga nih, seperti apa sih tren IPO yang ada di Bursa Indonesia di tengah kita ketahui begitu ya, tren IPO global yang memecah rekor di tahun 2021 ini, bahkan angkanya mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat. Kita lihat bersama di slide berikutnya. Oke, kita lihat bersama, ini adalah tren IPO dalam 4 tahun terakhir. Kita lihat yang pertama begitu ya, di mana tahun 2018, pertama saya jelaskan terlebih dahulu untuk warna ungu, ini adalah jumlah perusahaannya, sementara untuk warna emas, ini adalah nilai IPO-nya dalam triliun rupiah. Kita lihat untuk tahun 2018, ini sepertinya cukup sama begitu ya, di mana ada 168 perusahaan yang melakukan IPO, lalu kemudian dana perolehannya ini ada di kisaran 166 triliun. Lalu kemudian kita lihat di tahun 2019, ini semakin banyak lagi nih perusahaan yang IPO di kisaran 179 perusahaan dengan dana perolehan yang juga tidak jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan 2018 yakni di 168,85. Nah, lalu kemudian kita lihat juga untuk di tahun 2020 walaupun dengan angka yang cukup banyak begitu ya dari segi perusahaannya ada di 169, tapi dana untuk perolehannya ternyata ini not so good ya, dimana kalau kita lihat untuk dana perolehannya hanya di kisaran 18,7 triliun rupiah. Tapi yang menariknya kalau kita lihat data di tahun 2021 untuk penawaran umum ini ternyata cukup tinggi begitu ya kalau kita lihat dari segi nilai penawaran umumnya, di mana kalau kita lihat memang dari sejumlah perusahaannya ini tergolong lebih sedikit atau berkurang dibandingkan tahun 2020 yakni di 146 perusahaan, tapi kalau kita lihat untuk nilainya sendiri ini ternyata bisa kita katakan 2 kali lipat ya dari yang pernah dicapai di 2 tahun sebelumnya, yakni mencapai 274,77 triliun rupiah. Karena kita ketahui ada beberapa IPO jumbo begitu ya yang terjadi di pasar saham kita di tahun 2021 ini, sebut saja seperti Bukalapak dan juga Mitratel atau Intel dan juga ada beberapa rights issue jumbo pastinya. Nah, jadi berikut ini adalah gambaran nih seperti apa kinerja pasar saham dan juga keuangan Indonesia di tahun 2021 ini. Nah, pertanyaannya di akhir tahun ini apakah tren ini masih akan berlanjut dengan berbagai sentimen yang ada saat ini seperti tapering dan juga pastinya kasus corona global yang terus meningkat.